Nah, sementara kritik terhadap presiden ataupun wakil presiden sangat terkait dengan kebebasan berekspresi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Nah, itu termuat dalam ketentuan pasal 218 ayat 1 RKUHP dan pasal 219 RKUHP, di mana berpotensi menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran secara lisan, tulisan maupun ekspresi sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pengacara Channel. My guys. Nah, jadi kita kali ini bakal bahas sesuatu yang menarik di RKUHP. Kan banyak yang pro kontra RKUHP kan segala macam. Mulai dari yang katedral yang tidak dipublikasikan, bla 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 caranya. Nah, ada pasal yang menarik untuk dibahas untuk kali ini guys, yaitu mengenai pasal menghina presiden dan wakil presiden. Ini kan menarik ya, apalagi kan zaman media sosial sekarang ini kan ya biasa lah ya, banyak kritik dibalut hinaan. Beda tipis hinaan yang di Nah, jadi DPR ini berusaha merampungkan RKUHP dalam rangka dekolonialisasi peraturan pidana. Sebenarnya KUHP kita kan dari bawaan Belanda ya, penjajahan. Sudah zaman berapa itu juga ada beberapa pasal yang kiranya sudah tidak relevan lagi sebenarnya. Bagus sih sebenarnya ada KUHP tersendiri kan kita, cuman pembentukannya tuh menimbulkan pro dan kontra terus sampai sekarang sebenarnya. Dan kali ini pro kontranya tentang pasal ini juga saya kan. Cak mana sih ketentuan delik penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUHP sebelumnya kan ada nih di KUHP sekarang. Jadi untuk KUHP yang berlaku itu tuh jadi terdapat beberapa pasal terkait penghinaan presiden atau wakil presiden. Itu diatur dalam pasal 134 KUHP, pasal 136 bis KUHP dan pasal 137 KUHP. Namun pasal-pasal tersebut itu sudah dianggap inkonstitusional itu diputus oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan nomor 013/022/PUU. Itu sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Itu kalau misalnya inkonstitusional kan berarti tidak berlaku lagi. Soalnya dulu tuh sempat juga kan katanya pasal itu tuh menghalangi kebebasan berekspresi masyarakat, mengekang juga. Untuk sekarang nggak dibuat lagi masalah. Nah, lucunya di RKUHP itu dimuat lagi, ada wacana mau dimuat lagi. Nah, terus tuh kalau itu dihidupkan kembali nih pasal-pasal tadi ya, pasal-pasal menghina presiden atau wakil presiden itu gimana jadinya? Itu pasti kan akan menimbulkan multitafsir ya terkait delik penghinaan presiden dan wakil presiden tadi, yang mana peluangnya mungkin akan muncul ketidakpastian hukum karena ketentuan pasal di 218 ayat 1 RKUHP itu dan pasal 219 itu menimbulkan berpotensi adanya multitafsir apakah pendapat, pikiran ataupun kritik atau hinaan dalam presiden dan wakil presiden itu. Ibarat kata kayak menghina, mengkritik dan berpendapat tuh bakal jadi rancu. Apa sih definisi kan? Kadang kita kan di medsos tuh mereka tuh mengkritik tapi sedikitnya ada kayak hinaan gitu. Karena bahasa mereka tuh mengkritik kan keras, apalagi kayak apa sih yang majalah Tim Tetekku kan nggak ada yang gambar-gambar presiden kan, itu kan termasuk kritik ya. Iya. Kalau uang yang salah mengartikannya itu katanya menghina. Nah, itu kan benar-benar karena perbuatan atau pernyataan kritik itu bisa berubah jadi tindak pidana penghinaan dalam maknanya bisa bergeser. Maknanya bisa bergeser, itu pasti bakal menimbulkan multitafsir. Terus untuk masalah nggak masih bingung nih, jadi apa sih yang dimaksud dengan kritik, apa sih yang dimaksud dengan menghina, Bedanya tuh apa sih? Bedanya tuh apa sih?
Jadi menghina itu adalah suatu perbuatan pidana karena penghinaan merupakan kesengajaan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang diawali dengan adanya kesengajaan jahat atau niat jahat. Nah, jadi kalau menghina itu ada unsurnya ya. Kesengajaan memang untuk menghina, apalagi tindakan kritik itu didahului atau disertai dengan perbuatan menghina. Nah, jadi jika terjadi tindakan kritik yang didahului, disertai atau diikuti dengan perbuatan menghina, maka yang dipidana menurut hukum pidana bukan perbuatan kritiknya, melainkan perbuatan penghinaannya. Nah, sementara kritik terhadap presiden ataupun wakil presiden sangat terkait dengan kebebasan berekspresi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Nah, itu termuat dalam ketentuan pasal 218 ayat 1 RKUHP dan pasal 219 RKUHP, di mana berpotensi menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran secara lisan, tulisan maupun ekspresi sikap. Jadi konteks menghina dan mengkritik itu kan, kalau misalkan dia menghina unsurnya itu ada kesengajaan di awal. Ada unsur. Ada kesengajaan untuk niat untuk menghina di awal, diikuti dengan kritik. Nah, kalau misalkan terjadi itu yang dihukum itu tindakan menghinanya, bukan masalah mengkritiknya. Jadi terkadang aku juga susah ya dalam membedakan mengkritik dan menghina. Gak usah nggak menghina presiden ya, kadang perang komentar kan. Ya, Hina dulu, baru kita kritik. Macam itu. Ujungnya kritik, tapi awalnya menghina. Siapa itu Nadia? kan hanya mengkritik. Bahasanya kasar. Kan aku hanya mengkritik, tapi bahasa dia bukan mengkritik, tapi memaki, menghina. Sekarang, jadi Jangan chatnya apa? aku tuh nggak chat tuh. Astaga. Gak boleh chat tuh lah. Bajik chat tuh kak di sini. Suku Puspa Benjuri. Bercanda aku tuh. Jadi kalau berdasarkan putusan MK ini kan wakil presiden dan presiden dan wakil presiden tuh tidak mendapatkan hak istimewa. Yang mana dalam putusan MK tadi yang apa sih yang menganggap pasal dalam KUHP itu memberikan kayak dianggap inkonstitusional, terus tidak diberikan hak istimewa kayak itu loh kepada presiden. Semua itu sama di mata hukum, jadi nggak ada yang lebih hebat. Karena Iya juga ya kan dalam RKUHP kan dibilang pasal dilarang menghina presiden, dan presiden itu memberikan seolah hak istimewa untuk mereka kan, kayak mereka tidak boleh di ini, tapi yo bedakan juga sih mengkritik dan menghina. Nah, kalau misalkan kembalinya pasal ini dalam RKUHP itu mungkin harus dipertimbangkan lagi secara substansi dan pemberlakuannya, karena agak ambigu. Jangan karena terburu-buru untuk mengesahkan RKUHP ujung-ujungnya malah jadi apa sih, masalah baru saya bilang kayak omnibus law kayak itu, yang istilahnya kayak mau bikin ini solusi baru, ternyata solusi itu menciptakan masalah baru. Harapan tuh jadi pertimbangan lagi. Lagi seperti biasa. Jika ada yang ditanyakan langsung tulis di kolom komentar atau bisa langsung DM ke Instagram dengan cara channel. Karena pertanyaan kalian itu pasti kami tampung ya, yang bakal kami jawab nanti. pasti dijawab. Kami usahakan jawab. Pasti dijawab kok, tapi